Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat museumku semua dari Sabang sampai Merauke? Semoga senantiasa kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, saya Titi Umi Kurniawati dari Museum Sumpah Pemuda, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ingin memberikan sesuatu informasi yang indah untuk sahabatku semuanya. Ya, tak terasa masa pandemi ini atau yang biasa disebut dengan COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Namun, jangan kita bersedih, kita harus tetap semangat, kita harus tetap kuat, kita harus tetap berinovasi dan berkreativisasi. Khususnya Museum Sumpah Pemuda ini dalam rangka penyebarluasan informasi, kami ingin memberikan sesuatu informasi yang indah untuk sahabatku semuanya. Apakah itu? Ya, Museum Sumpah Pemuda insya Allah akan menyelenggarakan pameran secara daring, mengangkat tokoh wanita, tokoh Sumpah Pemuda wanita bernama Emma Puradireja. Sedangkan tema yang akan kita angkat pada tahun ini adalah pejuang wanita dari Tanah Pasundan. Nah, sahabatku semuanya, pameran daring ini akan kami laksanakan selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 29 Juni tahun 2021 hingga 29 September 2021 di website pameran daring Emma Puradireja. Ya, sahabatku semuanya, kami mohon kalian semuanya harus nonton, catat harinya, tanggalnya, dan bulannya. Jangan lupa 3 bulan. Sahabatku semuanya, Emma Puradireja ini adalah salah satu tokoh wanita yang sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kaum wanita, dan salah satu organisasi yang telah dibentuknya adalah PASI, Pasundan Istri. Itulah salah satu dari prestasi yang diraih oleh Emma Puradireja. Baik, sahabatku semuanya, kami juga minta bantuan untuk kalian semuanya. Ikuti media sosial Museum Sumpah Pemuda di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Baik, sahabatku semuanya, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Kepala Museum Sumpah Pemuda, Ibu Titi Umi, dan juga Ibu Amarawati dari keluarga Emma Puradireja yang hadir dalam kesempatan ini, Ketua Aksi Sumardiansyah, dan juga rekan-rekan seniman dari Saung Ujo. Pertama tentu segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara pembukaan pameran daring Emma Puradireja dengan tema Pejuang Wanita dari Tanah Pasundan. Bapak Ibu yang berbahagia, wabah COVID-19 sampai hari ini masih mengintai kita semua dan tidak bisa dipungkiri tentu membuat kita was-was dan apabila terutama beraktivitas di luar rumah. Namun tentu ini hendaknya tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap produktif, berkarya, bekerja, dan melayani. Museum Sumpah Pemuda berusaha menunjukkan hal itu dan kegiatan ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu kehilangan antusiasme, semangat, dan ide cemerlang. Dan justru di tengah situasi seperti ini, kita menyelenggarakan pameran daring dengan tema Emma Puradireja, Pejuang Wanita dari Tanah Pasundan. Sudah tidak terbantahkan dalam sejarah Indonesia bahwa peran perempuan belum mendapat perhatian yang cukup. Kalau berbicara tentang peran perempuan di dalam sejarah, maka biasanya langsung terbayang adalah Kartini. Padahal sesungguhnya banyak perempuan yang jejak perjuangannya belum diketahui oleh masyarakat. Salah satunya adalah Emma Puradireja. Emma lahir pada 13 Agustus 1902 di Cilimus, wilayah Cirebon, dan sejak belia sudah aktif dalam pergerakan perempuan. Ada berbagai organisasi kepemudaan yang diikutinya, mulai dari Young Yafa, Young Islamiten Bond, Kepanduan Natipi, dan juga Pasundan Istri. Dan dalam tubuh organisasi, Emma senantiasa gigih memperjuangkan kaum perempuan di Hindia Belanda saat itu.
Bahkan beliau juga hadir di Kongres Pemuda pertama dan kedua, serta menjadi Ketua Kongres Perempuan ketiga pada tahun 1938. Dan ini membuktikan bahwa kaum perempuan ikut berperan serta memperkuat gagasan persatuan dan kesatuan para pemuda dan pemudi Indonesia. Dan selain itu, semua ini juga mempertegas kegigihan Emma mewujudkan kesetaraan kaum perempuan di Hindia Belanda. Emma Puradirja senantiasa ingin menunjukkan betapa keinginan untuk bersatu, meraih cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa, bukan hanya keinginan dari kaum pria saja. Ia menyampaikan kepada rekan-rekannya kalau kesetaraan kaum perempuan semestinya dijunjung dan terus diperjuangkan. Setelah kemerdekaan pun, nafas perjuangan ini terus berlanjut. Emma Puradirja pernah menjabat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota DPR, dan juga Ketua Organisasi Pasundan Istri, serta Direktur Perburuhan Kereta Api Indonesia dan juga pelopor Yayasan Sosial Buruh Kereta Api Indonesia. Pengabdian dan dedikasi Emma Puradirja sudah selayaknya menjadi perhatian kita bahwa kaum perempuan punya peranan penting di dalam sejarah kita. Semoga melalui pameran daring ini kita bisa meneladani dan mengenal lebih jauh sosok Emma Puradirja. Demikian sambutan saya, dan dengan seizin semua yang hadir mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pameran ini secara resmi dinyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Saya Amarawati Puradirja Susmono, keluarga dari Ibu Emma Puradirja. Saya menyambut baik kegiatan pameran daring yang disiapkan oleh Museum Sumpah Pemuda dengan tema Pejuang Wanita dari Tanah Pasundan. Emma Puradirja merupakan tokoh pergerakan wanita dari Jawa Barat yang berjuang dari organisasi sosial maupun politik. Sebagai wanita Sunda, perjuangan beliau ditujukan untuk seluruh wanita Indonesia, dan hal ini terlihat dari kegigihan dan usaha beliau hingga akhir hayat. Emma Puradirja merupakan inspirasi bagi pemuda-pemudi Indonesia. Semoga dengan pameran ini bisa menjadi sarana informasi tentang Ibu Emma kepada masyarakat. Anak muda bisa meneladani kisah perjuangan Emma dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ibu Emma itu mengajari saya itu, katanya orang itu harus berlaku jujur. Pokoknya tidak boleh sembunyi-sembunyi gini, katanya ini apa gini gitu. Jadi menembak dari belakang tuh apa gitu ya. Tidak boleh palsu gitu, jadi kudu jujur. Terus orang itu juga harus disiplin. Misalnya disiplin dengan waktu. Misalnya kalau janji jam 8 ya harus jam 8 gitu. Terus amanah, orang itu misalnya dititipin uang, itu harus amanah, harus disampaikan. Terus Ibu Emma itu juga orangnya saklek. Kalau misalnya uang beliau saya pinjam, ya harus dikembalikan. Kalau misalnya saya minta, itu boleh minta. Tetapi kalau pinjam, tetap harus dikembalikan. Itu Ibu Emma. Terus harus banyak menolong orang dengan ikhlas. Katanya begini, kita itu hidup di dunia itu harus merupakan pengabdian kepada siapa saja.
Misalnya kita punya suami harus mengabdi pada suami, kita punya anak mengabdi kepada anak. Kalau kita tidak punya suami ya kita mengabdi kepada masyarakat. Pokoknya cinta kasih sayang kita itu diberikan kepada orang banyak, kepada orang lain. Dan kamu itu hidup harus bisa mandiri. Dan tidak boleh kamu itu lihat orang lain yang kaya terus kamu pengen seperti itu. Jangan, terima apa adanya, apa yang kamu punya kamu syukuri. Misalnya kamu itu ya bisanya jadi orang tuh ya kekurangan, cari dari diri kamu pintar menjahit, hiduplah dari menjahit. Bisa masak ya hiduplah dari masak gitu. Jadi jangan ingin yang bukan gitu. Kamu harus bisa hidup dengan caramu sendiri, dengan jujur, dan kamu harus menerima apa adanya, dan kamu harus bisa hidup di mana saja mandiri begitu. Misalnya dalam kehidupan tuh ada dua pilihan, misalnya ya pilihan mana yang menurut kamu paling tepat untuk diri kamu. Nah, kamu milih ini, misalnya milih karier, milih berumah tangga, misalnya contoh. Nah, kalau kamu sudah milih berumah tangga misalnya, ya kamu kudu tanggung jawab dan tidak boleh menyesali di kemudian hari atau bagaimana gitu ya. Besok itu harus tanggung jawab dan konsekuen. Dan kamu tidak boleh menyesali dengan segala apa yang kamu pilih gitu. Terus harus santun, sopan, tidak boleh merasa lebih tinggi, tidak boleh merasa lebih pandai. Kita itu kan rakyat jelata, titik beratnya itu rakyat jelata, dan kita harus bisa hidup dengan kemampuan kita sendiri yang rakyat jelata itu. Raden Rahmatullahi Puradireja atau yang bisa dikenal dengan Ema Puradireja adalah di antara perempuan tangguh yang ikut berkontribusi dalam pembentukan Republik. Selama ini narasi perjalanan sejarah hanya didominasi oleh kaum lelaki, seolah-olah Republik ini bersifat maskulin. Namun di balik itu kita mengetahui bahwasanya ada sentuhan perempuan dalam proses pembentukan Republik. Kita ingat ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, salah satu tokoh yang terlibat adalah Ema Puradireja, seorang perempuan kelahiran Cirebon yang selain aktif berpolitik juga seorang yang sangat giat dalam aktivitas kemanusiaan. Ema Puradireja adalah teladan bagi perempuan di kalangan Pasundan bagaimana seorang perempuan bisa berdiri sejajar dengan kaum laki-laki dan ikut berkontribusi dalam pembangunan Republik, berjuang di dunia politik, peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan karena jejaknya lah di kemudian hari Ema Puradireja tertulis dalam catatan sejarah. Ema Puradireja adalah di antara 10 perempuan yang ikut mewarnai Sumpah Pemuda atau yang dikenal sebagai Kerapatan Pemuda yang kedua di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928. Karena itu, saya selaku Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia menyambut baik adanya pameran tentang Ema Puradireja yang diangkat oleh Museum Sumpah Pemuda. Harapannya narasi tentang perempuan dalam perjuangan Republik, narasi tentang Ema Puradireja bisa dibaca oleh generasi muda, terutama para guru sejarah. Nilai-nilai kebaikan, refleksi dari pikiran, ucapan, tindakan Ema Puradireja bisa masuk terkontekstualisasi melalui kelas. Selamat atas terselenggaranya pameran Ema Puradireja oleh Museum Sumpah Pemuda. Semoga sukses. Mari kita mengharus utamakan keteladanan dari para tokoh bangsa, laki-laki maupun perempuan, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun ideologi politiknya, semua semata demi bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Salam Indonesia Merdeka. Persembahan musik dan tari kolaborasi Museum Sumpah Pemuda dengan Saung Angklung Ujo untuk program pameran daring Ema Puradireja. Tanah Sunda tak pernah habis dengan tokoh-tokoh yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Satu nama penting untuk kita teladani adalah Ema Puradireja. Ia adalah tokoh pergerakan wanita dari Jawa Barat yang berkarir dan berjuang di berbagai organisasi. Yang beliau dirikan dan eksis hingga saat ini adalah organisasi Pasundan Istri atau PASI.
Sebagai wanita Sunda, perjuangannya tidak ditujukan untuk hanya sukunya saja, tetapi juga untuk seluruh wanita Indonesia. Hal ini terlihat dari kegigihan dan usaha beliau hingga akhir hayatnya. Tak hanya itu, Emma Puradireja merupakan inspirasi bagi para pemuda dan pemudi Indonesia untuk terus memberikan pengabdian bagi bangsa dan negara secara konsisten dan tanpa pamrih.
Sing